Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia bergabung dalam pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bullying. Adapun tujuannya adalah yang pertama dapat memahami tentang bullying, yang kedua bahaya perilaku bullying, yang ketiga berani melawan tindakan bullying, dan keempat mencegah perilaku bullying. Pengertian bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Kasus perundungan atau bullying makin kesini makin berkembang. Dulu kasus bullying yang sering ditemui paling cuma memanggil nama orang tua. Itu pun kalau sudah ketahuan dan dimarahi oleh bapak ibu guru, langsung kapok dan berhenti. Sekarang bullying makin berkembang dan sudah banyak jenisnya. Semuanya bisa ditemui dengan mudah di sekitar kita, atau bahkan tanpa disadari kita juga melakukannya. Karena sudah banyak kasus bullying yang mulai mengkhawatirkan, kalian harus peka dan waspada. Berikut adalah jenis-jenis bullying. Ya, jadi di sini ada 4 macam jenis bullying. Yang pertama adalah verbal, yang kedua relasional, yang ketiga fisik, dan yang keempat adalah cyber bullying. Untuk jenis bullying secara verbal, bullying verbal merupakan perundungan yang berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Jenis bullying yang satu ini memang susah-susah gampang untuk dikenali. Soalnya kadang dibalut dengan bercandaan atau hal yang lain dalam obrolan. Jadi kalau misalnya temanmu bercanda tentang dirimu dan kamu merasa sakit hati atau minimal merasa tidak nyaman karenanya, itu sudah termasuk bullying secara verbal. Setelah bullying secara verbal, ada lagi yang namanya bullying secara fisik. Ini sih yang paling bisa kentara ya, soalnya bisa dilihat langsung oleh mata. Biasanya tindakan bullying secara fisik adalah memukul, menendang, meludahi, menampar, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Nah, yang selanjutnya adalah jenis bullying secara relasional. Nah, kalau bullying yang ini beda lagi. Bullying relasional merupakan tindakan pengucilan, pengabaian, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Biasanya yang melakukan bullying ini merupakan orang-orang yang berada dalam satu lingkungan denganmu, bisa teman atau bahkan anggota keluarga sendiri. Nah, yang keempat itu cyber bullying. Kalau jenis bullying yang satu ini pasti kalian sudah sering tahu ya, mungkin sering dengar di berita-berita atau di media sosial. Bullying yang terjadi di media elektronik, khususnya di media sosial, ini memang sedang banyak banget terjadi akhir-akhir ini. Bullying yang satu ini biasanya berupa tindakan yang dapat menyakiti orang lain yang dilakukan melalui media elektronik. Biasanya sih dalam bentuk rekaman, video intimidasi, pencemaran nama baik, sampai menyudutkan seseorang. Dari keempat jenis bullying ini, itu bisa juga dilakukan secara bersamaan atau bullying secara campuran ya. Seperti namanya, bullying yang satu ini terdiri dari kombinasi antara bullying verbal, fisik, relasional, dan cyber bullying. Salah satu contoh kasusnya bullying campuran yang sering terjadi di Indonesia adalah pemalakan. Jadi seseorang dipaksa untuk memberikan materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, lalu diancam dengan tindakan kekerasan apabila tidak mau melakukannya. Hindari omongan sepele ini. Saat mengobrol dengan orang lain, kadang kita mengucapkan kalimat yang kurang pas. Niatnya hanya untuk
bercanda atau belak-belakan, tapi malah justru bikin sakit hati lawan bicara. Memang sih kadang suka nggak sadar sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya bikin orang lain sakit hati. Apalagi kalau sudah bawa-bawa fisik. Ingat, ini hal yang sangat sensitif. Yuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Ini ada beberapa contoh ya. Jadi ada contohnya nih, berat badanmu naik ya. Kayaknya bagusan model rambut yang dulu, yang sekarang rada aneh gitu. Jangan pakai baju warna hitam deh, kulitmu gelap nanti kelihatan giginya doang. Kok kamu nggak berubah tingginya segitu-gitu aja kayak anak SD. Nah, kata-kata yang seperti ini jika diucapkan ke orang lain atau ke teman kalian, itu bisa menimbulkan rasa sakit hati. Jadi sebaiknya hindari omongan-omongan atau obrolan-obrolan yang seperti ini. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain, tapi saya sebutkan 4 saja. Jadi kalian bisa nanti mengira-ngira sendiri obrolan apa yang sekiranya tidak menyakiti orang lain seperti itu ya. Yang selanjutnya ini 5 aktor ketika terjadi pembulian. Nah, kalian termasuk yang mana? Yang pertama adalah korban. Korban adalah target bully, merupakan seseorang yang mendapatkan tindakan pembulian, baik berupa kata-kata, tindakan bully dari media elektronik, bahkan campuran dari ketiganya. Yang kedua itu pelaku. Pelaku pembulian merupakan seseorang yang melakukan tindakan perundungan yang menyebabkan seseorang merasa dirugikan. Ibarat dalam film atau drama nih, pelaku pembulian ini termasuk aktor utama dalam kasus pembulian karena perannya menentukan jenis-jenis bully yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga itu penonton yang terlibat. Ternyata yang sering terjadi dalam kasus bully nggak cuma target dan pelaku, tapi juga mereka yang menonton. Nah, untuk orang-orang yang menonton dan bahkan terkadang ikut membantu, mendukung dan ngompor-ngomporin tindakan bully, ini digolongkan menjadi penonton aktif. Orang-orang yang termasuk penonton aktif inilah yang turut membuat kasus bully semakin berkembang. Selanjutnya adalah penonton. Setelah penonton aktif, ada juga loh istilah penonton pasif. Bedanya dengan penonton aktif adalah penonton pasif ini merupakan orang-orang yang menyaksikan langsung tindakan bully tapi tidak melakukan apapun ketika terjadi tindakan bully. Biasanya mereka takut melaporkan, merasa terhibur, atau tidak mau terlibat lebih dalam pada kasus bully ini. Sebaliknya sih, kamu jangan jadi penonton pasif ini ya jika menemui tindakan pembulian terhadap orang lain atau teman kamu seperti itu. Nah, untuk yang kelima ini adalah pembela atau penolong. Pembela target bullying juga termasuk dalam aktor bully, tapi jangan berpikiran yang negatif dulu. Soalnya pembela target bully ini memiliki peran yang sangat positif. Soalnya orang-orang inilah yang membantu dan ikut melawan tindakan bully yang ada di Indonesia. Sebaiknya sih setiap orang punya jiwa pembela dalam diri masing-masing biar negara kita bebas dari tindakan bully. Aktor bully itu seperti roda, bisa berubah posisi setiap waktu. Kamu yang tadinya korban bisa jadi pelaku. Perubahan peran ini tergantung situasi dan kondisi saat terjadinya bully. Bisa jadi pembuli di satu situasi jadi target di situasi lain, seperti roda yang berputar. Selanjutnya setelah kita mengulas tadi ya, ini dampak negatif dari bullying itu ada 4. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lainnya. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup. Yang keempat, yang terakhir adalah
terganggu prestasi belajarnya seperti nilainya jelek, tidak konsentrasi saat belajar, dan lupa mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencegah dan melawan bullying? Jadi untuk mencegahnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Dan yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Dan untuk melawan bullying itu ada 3 juga. Jika melihat teman yang menjadi korban, maka tolonglah dan laporkan. Yang kedua, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Hal ini dilakukan ketika bullying secara fisik ya, pasti bisa dilakukan tindakan seperti ini. Terus yang ketiga, catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Karena kalau bullying dibiarkan dan tidak ada tindakan, maka akan dilakukan terus-menerus ya. Jadi jika kalian menjadi korban, silahkan kalian laporkan kepada orang tua terlebih dahulu, atau bapak ibu guru, atau juga bisa pihak berwajib. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang bullying. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.